Di tengah gaya hidup modern yang serba cepat, kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan kini semakin meningkat. Salah satunya terlihat dari tren olahraga yang semakin digemari belakangan ini. Mulai dari anak muda, pekerja kantor hingga orang tua, kini semakin banyak yang memilih berlari sebagai bagian dari gaya hidup sehat mereka. Tak heran, kini banyak ahli kesehatan saat menganjurkan olahraga secara rutin. Lalu, jenis olahraga apa yang aman untuk dilakukan setiap hari? Dan kapan waktu terbaik untuk berolahraga agar manfaatnya lebih optimal bagi tubuh? Temukan jawabannya hanya di Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton wasiat dan olahraga. Fit Family seperti aku, Dok. Aku hari ini benar-benar mendedikasikan hidup aku untuk ketemu sama Dokter Ngabila dan juga olahraga. Bayangin, aku sebelum ketemu sama dokter tadi habis tenis. Wah, luar biasa. Pokoknya aku dalam seminggu, Dok, itu aku udah punya jadwal kayak aku mau ganti-ganti olahraga hampir setiap hari, tapi nggak boleh berhenti gitu, Dok. Misalnya nih, kayak habis tenis, habis itu besoknya pilates gitu ya kan, besoknya boxing, nanti balik lagi tenis, dan itu sudah terjadwal. Keren nggak gaya hidup aku? Keren banget. Ya kan? Keren. Kalau dokter apa olahraganya? Kalau aku biasanya aerobik aja sih. Oh, suka yang ada musik gitu bergerak. Dance, dan sampai ke gobios. Oh, jadinya kalau gitu tuh apa sih? Itu kardio, Dok? Kardio. Oke. Semua kardio. Jadi pokoknya misalkan nonton Aerobik, YouTube gitu ya? Nonton YouTube. Karena kan aku waktunya mungkin agak terbatas ya. Jadi yang bisa aku lakuin di rumah. Kalau untuk kegiatan yang kayak olahraga game gitu suka apa, Dok? Game itu apa ya, nggak begitu suka sih. Paling padel kadang-kadang. Oh, padel juga Padel main. yang kayak ada gamenya kan. Iya. Ya. Jadi Karena menang-menangan gitu. Soalnya kan sekarang itu memang yang namanya olahraga menjadi gaya hidup ya, Dok, ya. Sekarang semuanya berlomba-lomba menjadi sehat ya kan. Betul. Walaupun sebenarnya dibarengin juga, Dok. Jadi gaya hidup sehat, bonusnya kita bisa punya outfit lucu-lucu, Iya, apalagi outfit perempuan lucu. ya Bener kan. banget. Banyak banget macamnya. Tapi balik lagi, namanya tren positif ya, kita saling dukung aja lah ya gitu. FOMO untuk sesuatu yang menurut aku nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya. Cuman aku juga penasaran, kalau seandainya badan aku ini tidak diberikan waktu untuk beristirahat, apakah itu akan menjadi sandung Justru kecil membahayakan buat aku? ya. Iya. Jadi nggak counterback gitu ya, Kira-kira? setback ya. Aku sih kalau ngelihat ya teman-teman yang mungkin dia atlet gitu, dia kan ada trauma mungkin di tendon Cedera. atau di ligamen. Tapi kalau untuk yang hanya aktif seperti aku tuh ada resikonya nggak ya, Dok? Banget, apalagi kalau dilakukan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan. Maksudnya yang over atau yang melakukan olahraga dengan salah gerakan? Bisa over, bisa salah gerakan, itu dua-duanya bisa berdampak buruk justru buat kesehatan. Makanya kita kalau seandainya ragu bisa konsultasi sama dokter, sama personal trainer, atau ya kita benar-benar lakukan sesuai dengan porsinya. Oke. Ada porsinya. Ternyata yang aku baca dari Google, kalau di usia 30 ke atas, kita itu jangan terlalu banyak kardio, tapi justru mikirin masa otot. Strength. Bener nggak, Dok? Betul banget. Strength juga, olahraga strength sangat penting ya. Gitu, karena kita juga untuk membentuk massa otot biar nggak wasting juga, buat ngeganti lemak dan juga air-air yang di dalam tubuh kita, biar kita juga nggak loyo gitu ya, terus lebih kuat. Apalagi kalau seandainya yang berat badannya tinggi, besar, itu juga perlu massa otot yang kuat untuk menyangga tubuhnya gitu. Turun dulu atau naikin massa otot dulu? Itu kalau yang berat Turun badan. dulu, baru naikin massa otot. Berarti kardio Takut dulu, cedera. Kardio dulu. hajar Dulu kardio pembentukan. sampai di level posturnya sudah cukup bagus, baru strength. Jadi kalau orang bilang ada olahraga berlebihan itu yang seperti apa? Dari durasinya atau dari berapa kalinya intervalnya? Oke, pertama aku mau ngelurusin dulu ya, dari Cerdik Pola Hidup Sehat, Cerdik Kemenkes, itu rajin aktivitas fisik bukan rajin olahraga. Jadi sebenarnya Kak, yang ditargetkan bisa mencegah serangan jantung dan penyakit jantung itu minimal 6.000 langkah per hari. Jadi aku selalu bilang, kalau teman-teman pakai transportasi publik atau ngurus rumah tangga sendiri, aku yakin 6.000 langkah per hari pasti tercapai. Nggak perlu tambahan olahraga sebenarnya, gitu ya. Tetapi untuk yang tidak tercapai 6.000 langkah itu, perlu nih kita menghitung, mengkalkulat bahwa kita minimal 6.000 langkah. Jadi namanya rajin aktivitas fisik. Kenapa? Karena kalau seandainya olahraga, kita jadi terbebani, kadang-kadang harus olahraga yang keren, ikut-ikutan teman, tren. Kadang-kadang itu nggak sesuai dengan kantong kita, nggak sesuai juga dengan
ini kita Keinginan lah ya, passion desire-nya. kita, desire kita gitu. Tapi kalau yang suka hal-hal baru kayak Kak Angie, saya itu nggak apa-apa, asal prinsipnya satu dalam beraktivitas fisik. Mempertahankan lebih sulit daripada memulai. Istiqomahnya itu. Jadi pastikan kalau kita mulai olahraga yang emang visible buat kita, yang kita senangi, kita bisa istiqomah dan ramah di kantong. Biar nggak berat gitu, kayak jadi beban ya dok ya, kayak Iya. aduh aku padel sekali padel 100.000 gitu ya kan, jadi dipaksain kalau nggak Kak Angie padel nggak mungkin, beres olahraga. kalau Kak Angie mungkin bisa paddle, pilates. Aku pun juga ikut komunitas-komunitas kayak gitu kayak Kak Angie juga. Gitu. Tapi kan mungkin ada teman-teman kita yang sebenarnya mereka nggak usah minder, mereka jalan cepat 30 menit sebelum kerja misalnya, itu udah keren. Ya, itu dia dok, masalahnya kalau anak kantoran itu kan aktivitasnya terbatas sama rumah, naik kendaraan baik itu transum ataupun kendaraan pribadi, nyampe kantor, duduk mungkin ya atau beraktivitas di sekitar kantor, nanti pulang begitu lagi dan itu jadi monoton. Nah itu kan mereka bergeraknya terbatas Ya, dok. benar-benar Ya karena banget. kalau nggak dijadwalin itu jadi nggak ada tanda kutip keterpaksaan, keharusan untuk olahraga. Cuman biasanya teman-teman aku yang aku tahu ya dok ya, itu dia juga pulang kerja ya dipaksain gitu harus olahraga, atau mungkin ada fasilitas gym juga di kantornya gitu. Badannya capek nggak sih? Ya capek. Makanya itu kalau seandainya dia udah pakai transum, dia paksain lagi workout, capeknya double banget. Jadi sebenarnya aktivitas fisik kalau olahraga Olahraga itu salah satu toolsnya. Tapi tadi aku bilang minimal 6.000 langkah dan average-nya 9.000 itu udah top banget loh. Yang bagus banget 10.000. yang bagus banget 10.000. Jadi ada penelitian tuh ada cut-off-cut-off-nya ya. Basic 6.000, average 9.000, 10.000 tuh udah gong. Minimal per hari. 10.000 langkah per hari. Balik lagi kalau kita misalnya ada punya rumah terus kita beresin sendiri atau ikut membantu, itu kan tidak jalan tapi ada juga ngangkat-ngangkatnya, naik turun beban, ya tangga, kan, bersihin gitu, tetap badan kita ngejemur. bergerak. Itu kan juga gobios itu dok. Gobios. Ya kan. Jadi Jangan terlalu dipaksain, abis gitu masih mau nge-gym gitu 1 jam kan nggak mungkin. jadi pola pikir kita harus kita ganti berarti nih Fit Family. Untuk bergerak, untuk gaya hidup yang sehat, itu sebenarnya olahraga itu salah satu caranya. Tools, yes. Yang penting kita tetap aktif bergeraknya ini. Good. Ya kan? Yes. Mungkin gendong anak juga termasuk ya dok ya? Wow, Ya iya. kan? Apalagi masih bayi-bayi. Makanya gemes-gemes. harus handphone sama smartwatch ya. Itu penting banget menurutku karena nggak sadar nih kalau kita di Jakarta itu ada pergub gerakan masyarakat hidup sehat sejak 2016. Jam 10 pagi lagi rapat pun harus berhenti 10 pagi sama jam 2 siang itu kita aktivitas fisik, senam peregangan ringan. Itu coba setel deh kayak dance ringan atau senam peregangan ringan sekali itu bisa 2.000 langkah loh. Coba dok 20 gimana menit. senamnya? Senam peregangan aja kayak ke kanan, ke kiri, kayak gitu. Ya Biar kan kadang-kadang kita pakai pada joget. bola bale apa pakai apa iya? kan? Ya makanya aku sengaja pakai kebaya kayak gini, nanti instruktur keren kita kan mau ngasih gerakan. Aku harus bisa kalau aku lagi rapat kayak gini gimana jam 10 pagi kan? Yang penting dalam keadaan diam aja kita masih bisa peregangan kanan kiri atas Iya, kayak bawah gini. gitu ya gini. Karena 2 jam Oke. sekali emang kita harus gerak. Oke, baiklah. Tidak perlu menunggu 2 jam untuk melihat apa pembicaraan Angie dan juga Dokter Ngabila karena sesaat lagi Wasiat alias Waktu Indonesia Sehat akan kembali untuk kamu. Angie Angis back di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Dan kita akan lanjutin lagi ngobrol bareng sama Dokter Ngabila mengenai olahraga. Ada yang bilang bahwa olahraga yang berlebihan itu nggak bagus untuk kita. Dan ternyata udah dikonfirmasi benar ya dok ya. Ada risiko-risiko untuk jangka panjang atau jangka pendek Jangka selain pendek cedera? dan panjang. Oh, dua-duanya? Iya dong. Seperti apa? Ya kalau jangka pendek kan cedera itu kan harus segera ditata laksana, rest, kalau nggak makin parah ya makin bengkak dan lain sebagainya. Jangka panjangnya juga ototnya juga jadi wasting, berlebihan, kelelahan, fatigue berlebihan, atau bahkan sampai kita ketahui ada yang sampai serangan jantung dan lain sebagainya Oh kan. yes dok, jadinya aku juga banyak dengar ada yang henti jantung saat olahraga. Tapi mostly yang aku dengar itu, maaf ya ini terjadinya di malam hari. Emangnya waktu itu ada korelasinya sama henti jantung atau gimana dok? Enggak sih, enggak ada hubungannya. Berarti mungkin kebetulan. Kebetulan. Atau berarti ada posibilitas bahwa terjadinya henti jantung karena olahraga memang karena badannya udah sangat kelelahan. Mungkin gitu. kan kalau malam itu kan pagi sampai sorenya udah aktivitas hebat. Terus dia masih paksa untuk workout di malam hari.
ya probabilitas untuk henti jantungnya jadi lebih tinggi karena udah terlalu over. Berarti bukan masalah waktunya, tapi Iya. masalah kapasitas dari badan ini yang udah overwork kayak gitu ya. Overwork, makanya aku bilang penting banget untuk ngitung kita udah berapa ribu langkah itu. Karena itu bisa jadi semacam alarm kita juga, oh ini tubuh saya udah gerak banyak nih gitu. Terus untuk penanganannya dok, itu kan sekarang ada fisioterapi, Iya, ada sport massage, ya kan? Itu sudah sesuai nggak dengan kebutuhan kita yang lagi gila-gilain olahraga nih? Boleh, bagus banget. Malah sekarang ada dokter spesialis kedokteran olahraga SPKO, itu juga bisa sangat dimanfaatkan untuk Apa yang itu? dokter spesialis kedokteran olahraga SPKO. Semua olahraga? Semua olahraga dia expertnya. Oh. Ada spesialisasinya. Kakak bisa rumah sakit yang besar itu biasanya punya dokter-dokter spesialis seperti itu, sehingga kakak bisa konsultasi dengan kondisi kakak. Biasanya ada pemeriksaan awal ya, treadmill test. Jadi tahu tuh kondisi jantung kakak seberapa sehat, rekam jantung kalau perlu. Terus basal-basalnya kakak lah, labnya gimana, tensinya segala macam. Nanti diatur porsinya. Emang cuma diet makan doang yang diatur? Yes, Oh, banyak. jadi olahraga tuh diatur. Karena sebenarnya dok, aku tuh juga punya pertanyaan bagaimana kita ini mengetahui olahraga mana yang cocok sama kita. Ini bukan masalah Oh, suka benar. nggak suka, tapi yang cocok dengan mungkin bagaimana tubuh ini bereaksi ya kan. Misalnya mungkin aku nggak bisa yang terlalu Angkat beban. Iya, angkat beban gitu. Tapi aku suka. Padahal tubuh aku menolak. Nah, Benar untuk banget. tahu dan pas nih olahraganya itu apakah harus ke dokter SPKO? Harus. Kalau kakak punya budget atau kesadaran lebih, aku saranin banget. Jadi itu nanti ada dicek dulu body mass index-nya, tingkat massa otot, kekeroposan tulangnya, Termasuk kesehatan jantungnya parunya, segala macam, sehingga nanti tahu. Karena kan ada juga olahraga-olahraga yang dia nggak bisa membebani tubuh. Kalau orang yang gemuk banget, dia nggak bisa dong pakai kaki berlebih. Malah kalau terlalu banyak yang pakai kaki, lutut itu akan tambah mencederai lututnya. Misalnya dia punya osteoartritis, osteoporosis, itu bahaya. Pada orang-orang tua. Jadi nggak semua olahraga cocok untuk setiap orang. Tapi yang basic banget, jalan cepat. Jalan itu udah pasti. Siapapun, mau dia orangnya gemuk, lututnya agak bermasalah, asal dia pakai sepatu yang nyaman, gak yang tinggi. Oke, sport banget ya, sport shoes. Oke, pasti Activewear oke. gitu ya. Nah, kalau udah tahu nih dok, mungkin belum ada budget untuk sebagian orang untuk datang ke SPKO. Aku sendiri aja baru tahu ada SPKO Ya, dok, ada. gitu. Nah, untuk mengetahui tanda-tanda di tubuh kita bahwa oh ini olahraga nggak cocok, apakah debaran jantung yang berlebihan atau mungkin tangan gimana? Bener, debaran jantung berlebihan, sesudah workout pun kita udah rest, nadi kita naik di luar normal, normalnya 60-100, kakak misalnya di atas 100 masih bertahan. Terus kadang-kadang kita ada gangguan irama jantung, tapi kadang-kadang nggak bisa dirasakan, tapi kadang-kadang ada rasa nggak nyaman di dada sebelah kiri, gitu. nyeri dada. Terus juga gemeteran, sama juga kesemutan berlebih. Saat setelah olahraga. Saat setelah olahraga itu pasti ada yang salah. Terus tubuh kita ngerasanya habis olahraga bukan bugar. Karena ya, kenapa sih kita penting aktivitas fisik? Dia akan mengeluarkan hormon endorfin. Yang itu akan membuat kita bahagia, senang, semangat, produktif. Itu harapan utamanya sebenarnya lovable. Jadi dia adalah lovable hormone. Harusnya kita habis aktivitas fisik, kita happy, kita bahagia, seger, mau disuruh kerja apa juga oke. Tapi kalau kita bawaannya capek, wasting, lemes, lemah letih, lesu, letoy, lemot, loyo, there's something sama olahraganya. Pasti over. Dan kita sebagai orang yang lagi aktif-aktifnya olahraga itu nggak boleh maksain teman-teman ya dok ya. FOMO. Iya FOMO nanti. Masa lu segitu doang nggak bisa gitu. Kan balik lagi kondisi kesehatan fisik tiap orang beda-beda ya. benar. Iya kan. Betul banget. Aduh, apa nih? Ini mau ngajak ke NG olahraga. Oh, Apaan? Bentar. Ini mau ngapain? Duduk dulu. Oh. Duduk. Aduh. Bentar. Ada bola voli, ada bola futsal, bola, iya. tenis, bola, helm buat sepedahan, Iya. Baju basket. Basket. Ada satu lagi yang kurang. Apa? Lari belum. Iya. Udah siapin ya? Mau ngapain? Mau kemana? Olahraga dong. Jadi saya di belakang lihat obrolan olahraga, kayaknya niat banget nih mau olahraga. Betul. Tapi denger nggak tadi dokter Nabila bilang apa? Tadu. Bahwa Kok beda nih dokter Nabila? Dokter yang mana ya? kan dari kemarin Dokca itu belum datang. Jadi sama dokter Nabila dulu. Halo. Lupa ya. Langsung lihat dunia deh dari dokter yang Nabila. ini enggak. Oh, Hello. sama.
Bisa-bisanya. Mentang-mentang tiap hari kalau ketemu Kak Enji ya. Oh, terus kamu tuh? tadi denger nggak Kang Pebi? Jadinya kalau olahraga itu nggak semuanya cocok buat kita, ya kan Dok? Iya, betul. Jadi belum tentu yang rame sama orang kita juga cocok. Kita bisa ke dokter spesialis olahraga Ya. kata Dok. Oh gitu. Spesialis kedokteran olahraga. Mumpung ada dokter siapa nih? Dokter Nabila, Nabila. udah muji-muji lupa. Ih, Dia kan ada olahraga apa? Golf, apa tenis, lari segala macem nih apa? Overthinking nggak sih Dok? kok overthinking? Lebay maksudnya. Overtrain. Overtraining. Masuknya gitu. Overthinking. Harusnya olahraga yang bener nggak bikin kita stress release jadi nggak pernah overthinking, itu yang bener. Bukan itu. Tuh kayak overtraining. Overtraining. Iya. Apa Ini- sih? Masuknya apa ya overtrainingnya? Ah. Berlebihan olahraga. Berlebihan di tenaga, berlebihan di kantong. Wah enggak juga sih. Oh, enggak. Ini doang nih. Olahraganya. Iya, jangan dikira ya golf itu nggak capek ya. 30 menit aja saya udah dak-dikduk ini. Bener serius. Jadi jangan disepelekan. Jadi ya tergantung. Jadi olahraga itu yang penting kita konsisten dan istiqomah bahasanya. Karena mempertahankan lebih sulit daripada memulai. Coba aja kayak Kak Enji, bisa nggak tuh 5 kali, minimal 5 hari seminggu, 30 menit per hari. Itu target porsi kita, bisa nggak? Ya, jadi pilih dulu yang paling disukai, tidak ikut-ikutan teman, dan juga tentunya tidak ramah di kantong, dan nggak boleh berlebihan. Tadi porsinya 30 menit sehari aja udah cukup, maksimal sejam. Oh berarti nggak harus overtraining ya? Nggak usah, kecuali mau Minimal tuh bikin sehari berapa konten. menit? Berapa menit Maksimal olahraga? 60 menit tuh udah banyak banget, tapi itu juga harus istirahat. Jalan kaki ya misalnya. Soalnya nih Kang jalan Pebi ini santai. habis misalnya nih habis golf, dia bisa main tenis. Oh. Kalau belum pulang nanti bisa pulang ke rumah tuh naik sepeda, Oh. enggak lari. Itu kardio semua, ya kan? Apaan tuh kardio tuh? Maksudnya bener-bener bikin apa? Bikin jantung kita deg-degan gitu. Selama ini sih masih Jadi aman lah. berlebih. Dok selama ini masih aman sih. Selama ini pernah dicek nggak treadmill test? Pernah dicek rekam jantung nggak? Pernah Belum. dicek ekokardiografi nggak? USG jantung. Orang kardio aja nanya. Kardio itu jantung. Jadi hati-hati banget ya. Terlalu berlebihan, over exercise seperti itu bisa membebani jantung juga. Jantung kita jadi lelah. Ini malah nanti jadi gagal jantung. Amit-amit ada yang henti jantung. Nanti jantung juga. Wah, serem dong. Serem. Tinggal dia. Jangan berlebihan makanya sewajarnya. Coba ini dari semua olahraga ini Kang Pebi suka yang mana? Semuanya. Harus satu Paling, dulu biar paling. ganti-gantian. Wah, ini nih. Golf satu. Golf. Terus besok bisa kita pilih lagi olahraga Padel. lain. Itu bukan padel. Apa sama? Itu kayaknya bulu tangkis. Sini coba sini. Oh, Enggak, salah enggak. lagi. Itu apa tenis? Itu bukan Tenis. tenis. Itu bukan Itu tenis. kekecilan. Apa tenis? Ya Tapi sama bulu nih. tangkis nggak gini juga. Ini apa Tapi ini ini? ini bulu tangkis. Tapi ini udah pakai nggak tahu. Ini kok berat buat banget. lucu-lucuan kali. Ini bulu tangkis ya kan. Tapi ini kok keras banget. Iya, ini aneh Ini juga buat properti rakyat doang bulu deh tangkis. kayaknya. Buat properti. Ini properti doang. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, Fit Family, kami akan segera kembali pastinya akan membahas mengenai seputar olahraga hanya untuk kamu. Dunia olahraga dan seluk-beluknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang tadi Enji udah bahas bersama dengan Dr. Nabila akan makin ramai lagi di segmen kali ini karena kami akan mengundang narasumber yang tadi udah dijanjiin. Langsung aja, ini dia Mas Herdi Kila, the actor and also instructor Aerofy. Wow, ini gimana nih Mas? Kita salamnya Iya, gimana? salam Aerofy itu gimana? gimana? Oh gini, gini. Oke. Halo Mas Enji, silakan. Salam kenal Mas Dr. Herdi. Nabila. Mas Herdi, ini sekarang kesibukannya berarti masih berkecimpung di dunia entertainment Ya. dan juga sebagai instructor dari Aerofight. What's that? Aku baru dengar. Iya. Aerofight itu bikinan aku sendiri, program aku sendiri sudah hampir 12 tahun. Aerobik seni bela diri karena aku hobi bela diri. Jadi aku kembangkan menjadi aerobik. Jadi aerobik bela diri itu nggak harus untuk berantem, tapi aku jadikan bela diri itu menjadikan suatu kardio digemarin sama anak-anak sampai umur 50 tahun. Wow, berdasarkan usia ya? Tujuannya tuh apa? Self defense atau hanya rekreasi?
Sebenarnya itu adalah gabungan dari beberapa jurus, misalnya dari kita ambil dari boxing freestyle, terus Muay Thai, terus aku ambil dari karate, taekwondo, beberapa bela diri aku jadikan satu, aku kemas jadilah aerobics seni bela diri. Oh, jadi ada musik-musiknya gitu. Ada Ini musiknya. kesukaanku nih kalau Iya, terus suka aerobik, dan suka aku Muay suka Thai. boxing ya kan. Jadi satu Ya, itu jadi gimana? nanti kita Ada harus coba musiknya. ya? Ada Ada musiknya. musiknya, ada Terus musiknya. ngikutin musiknya. Iya, ritmenya Baru. aku pakai 32 atau 64. Paling Mas, bagus. ini kalau dari warming up-nya Aerofight berarti udah masuk sesi dance-nya dari awal. Maksudnya kalau kita di kickboxing atau di boxing Muay Thai kan kita warming up-nya dengan mungkin lari Lari. atau skipping Oh, gitu. iya, Kalau benar. ini dari awal udah dance. Kalau dari awal kita udah mulai step touch, breathing, terus kita udah mulai yang gerakin tangan, semua dari misalnya kayak kita jalan tempat dulu atau kita pemanasan biar heart rate-nya mulai terbiasa, terus kita mulai stretching sehingga udah mulai panas, kita mulai satu gerakan yang jab cross, terus uppercut, satu masih single aja yang simple hook atau elbow. Nah setelah sudah mulai panas, baru kita bikin kombinasi misalnya 8x2. Ada bebannya. Enggak. Nggak ada. Itu nanti Pure sendiri aja. pure selama 40 menit itu kita muscle out. Terus setelah sisanya kita ambil yang simpel-simpel aja. Bisa dilakukan buat di rumah juga sebenarnya. Berarti kalau aerobik bisa pakai lagu-lagu kekinian ya? Iya, Bisa. mengikuti Bisa, sebenarnya bisa. lagu-lagunya sih menyesuaikan. Tapi sekarang untuk Aerofight ini berarti ini total cardio ya. Kardio. Karena itu juga menguras tenaga karena yang diandalkan adalah bukan beban, tapi tubuh kita yang bergerak kan, mengangkat tubuh kita kayak Terus gitu. kalau pemanasan sebegitu pentingnya, cooling down seberapa pentingnya juga? Ya karena heart rate yang udah tertinggi itu kita mesti ada pendinginannya juga, mesti diturunin dulu Turunin heart rate-nya. lagi. Karena tadi jangan sampai heart rate-nya tinggi terus Kak. Atau ada gangguan irama jantung, aritmia itu bahaya. Jadi kalau Kalau nggak aku diatasi. olahraga karena udah keburu-buru biasanya itu skip pendinginan. Emang itu salah sih, secara teori aja udah salah gitu. Tapi ternyata efek yang aku rasain dok, mas, itu tuh jadi badan itu sakit abis boxing ya kan. Kita kan udah wah intens banget segala macam. Aduh udah buru-buru mau kerja langsung jalan. Itu malah kram. Iya. Langsung berasa dan itu apa ya kalau orang Jawa bilang kan jarum gitu ya kan. Jarumnya tuh bisa 2-3 hari. Nah itu efek fatalnya nanti apa ya kalau aku kebiasaan buruk kayak Ya intinya sebenarnya otot yang kita latih kan dirusak dulu tuh, dirusak mulu. Nah perbaikin saat otot baik itu kan setelah kita tidur, otot itu kan perbaikin selnya lagi, dia akan bekerja lagi kan. Dan terus kita tuh wajib banget karena gini ya, setelah kita udah nih panas, kayak aku ngajar nih, kenceng kan, terus ada member yang duduk plek gitu, aku omelin, karena jantung lagi dipicu kan. Nah itu bisa fatal Gangguan kayak irama bisa jantung. kolaps henti di tempat. jantung, Karena aku pernah saat ngajar ada orang member aku, dia tidurnya kurang, dia stretchingnya kurang. Pas aku ngajar, dia ikut langsung yang full kaget. tenaga, kaget, jatuh. Semua panik. Dari mulai pingsan, sinkop bisa. Dia sampai ya kolaps karena aku udah basicnya sudah belajar alhamdulillah jadi instruktur sudah hampir 25 tahun. Jadi ya udah jangan dibikin panik, dudukin, kasih air teh hangat itu kan yang manis biar gulanya naik lagi. Baru dia betul. udah suruh pulang. baru dihajar ya mas ya. Pokoknya gimana nggak ada duduk-duduk, ayo olahraga gitu Pokoknya ya. kalau udah mulai kelihatan agak pucet jatuh olahraga, teh manis aja. Oke. itu aja. Kurma Manis sebenarnya ya. bagus juga. Karena itu Baiklah buat kalau begitu naik- sekarang Mas dan juga Dokter Nabila kita akan lihat ya ini ada pertanyaan dari Fit Family yang sudah dirangkum. Mari kita lihat yang pertama. Dok, emang seberapa pengaruh sih lari buat kesehatan mental? Saya lagi suka lari kayak bawaannya ngilangin beban stres sama atau pikiran aja gitu. Tolong pencerahannya dok, terima kasih. Oke, kesehatan mental yang sekarang juga orang pengen healingnya itu ya lewat olahraga. Nggak salah, aku sangat mendukung untuk itu kan, kegiatan positif gitu ya kan. Walaupun mungkin ada aktivitas lain, biasa kan journaling dan lain-lain. Nah kalau ini kita spesifik sama lari. Kalau aku jujur ya, kalau aku kan suka nembak. Tapi aku nggak bisa nembak kalau aku lagi ada pikiran dok. Betul. Jadi kayak Harus relax iya dulu. kayak
orang bilang juga boxing juga sama. Pikirin aja yang buat marah itu tentu nggak bisa. Nggak bisa. Aku jadi apa ya namanya? Jadi kayak nggak nggak fokus fokus. gitu. Terus mungkin strike-nya juga jadi entah gimana. Nah, menurut aku ada olahraga yang bisa, ada yang enggak atau orangnya. Jadi tergantung sama bagaimana personanya. Kalau menurut dokter sama Mas Herdi gimana? Iya, jadi kalau menurut aku memang olahraga itu harus rileks, bahagia, dan memang kita itu happy ngejalaninnya ya. Karena efek yang akan timbul sesudahnya kalau kita melakukan dengan benar itu wow banget. Rilis hormon anti stres, endorfin, senang, bahagia, produktif, semangat, ada semua di situ. Gimana Mas? Iya benar. Jadi olahraga itu sebenarnya untuk apa? Bisa untuk ngebuang stres, itu sangat benar. Kayak aku nih ngajar, ya misalnya di rumah banyak kan ibu-ibu atau apa di rumah tuh yang bosan, stres. Aku lihat momennya nih, wah nih orang mukanya agak gimana, aku kasih dance gitu kan, yang semampunya dia. Terus kalau misalnya Mas kasih dong agak goyang dangdut ya, aku kasih goyang dangdut. Yang penting dia happy, terus dia bisa ngilangin stres dia. Ternyata aku bilang, wah ternyata ibu-ibu di sini atau member audience ini lebih suka dibawa happy yang gerakannya kayak gini, sehingga dia bakar keringat juga, bakar lemak juga, dan happy juga. Itu sebenarnya itu bagus banget sih sebenarnya. Ketemu teman-teman relasi Iya. baru, itu juga suatu experience. Jadi kalau kita dengan olahraga lari atau apapun itu, kalau memang kita tahu ini peruntukannya ternyata bisa buat kita healing, ya why not gitu ya kan. betul. Tapi misalnya ada orang-orang kayak aku yang kayaknya nggak cocok saat lagi galau gitu ya kan. Ya udah kita cari kegiatan lain atau tunggu kalem dulu. Nggak salah ya berarti Nggak ya. salah. Nggak salah. Oke, next kita lihat dari Fit Family. Izin bertanya dok, apakah olahraga setiap hari itu ideal atau justru tubuh butuh jeda? Terima kasih. Ini kalau mbaknya lagi nonton yang dari episode ini di awal sampai sekarang pasti udah kejawab ya dok ya. Udah dijawab nih dari awal dan sudah sangat jelas bahwa untuk olahraga setiap hari yang pertama itu harus tetap ada resting day ya kan. Jadi jangan paksakan. Kenapa? Karena takutnya di atas kapasitas tubuh kita malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitupun dengan selain intensitas adalah durasi lamanya di setiap olahraga pun termasuk dengan olahraga apa aja yang di mix-mix kayak Kang Febi tadi. Itu juga tadi ditegaskan nih sama narasumber kita hari ini. Benar begitu? Betul. Benar. Yes kan? Kenapa ya orang ada yang kayak gila olahraga banget, kayak gue nggak bisa nih kalau hari ini nggak olahraga. Pokoknya pagi, siang, malam kalau bisa semuanya olahraga. Itu gimana biar ini bener gitu mas jalannya? Ya emang benar, olahraga itu seperti nyandu. Jadi setiap kayak aku nih, aku olahraga kayak nyandu. Jadi satu hari nggak olahraga tuh nggak enak banget gitu. Jadi badan pada sakit kayak gimana. Jadi kayak emang bener-bener olahraga itu walaupun olahraganya nggak berat, tapi kita harus gerak aja tubuhnya gitu. itu udah jadi alarm. Mau jalan kayak mau lari kayak mau. Malah ada yang bilang kalau nggak olahraga pegel-pegel katanya gitu ya kan? banyak kan dibilang olahraga itu nyandu. Jadi orang udah mindsetnya itu udah dibilang olahraga ya olahraga. Tadi tiap hari. hormon endorfinnya itu bekerja dengan sangat bagus Benar. di orang tersebut. Jadi ketika tidak, itu rasanya adiktif, itu Ya, pasti ada akan sesuatu muncul. Ada yang kekurangan. something's off Dari gitu ya. sampingnya. Ya, kayak ada Jadi kekurangan. minimal kayak yang peregangan-peregangan ringan tuh pasti dilakukan. Tapi ada juga orang yang olahraga emang kejar target. Misalnya dia lagi diet yang cukup ketat, sehingga dia dipaksa untuk minimal 9.000 langkah. Itu ada juga. Ada juga ya. Baiklah, kalau begitu Fit Family kami akan kembali lagi bersama dengan Angie, Mas Hardin, juga ada Dokter Ngabilasnya. Ayo semuanya peregangan. Pokoknya tetap di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton wasiat. Olahraga setiap hari sehat atau beresiko ya? Nah, sebagian udah dijawab nih sama Dokter Ngabila dan juga Mas Herdi tadi. Termasuk dengan menjawab pertanyaan dari Fit Family yang udah dilemparkan ke kita-kita. Tapi tenang, masih banyak banget sebenarnya pertanyaan kalau ngomongin tentang olahraga yang sekarang menjadi candu ya kan? Enak loh sebenarnya candu olahraga. Aku sepakat karena sekarang cabang olahraga udah banyak. Tadi Mas Herdi bahkan bawa cabangnya sendiri. Mana tahu ya kan bisa nanti ikut PON ya kan Mas? Sekarang aja tuh bela diri tuh macam-macam Mas. Nih ya, ada MMA, Muay Thai, tinju, kickboxing, Yongmudo, Hapkido, Kuras, besok Aerofight. Aerofight, Ya kan? Man ada cita-cita kayak gitu Mas? Ada sih, cuman aku sih tujuan utamanya sebenarnya mau bikin
hidup sehat aja. Gaya hidup. Iya, gaya hidup Jadi untuk sekarang kan anak-anak sekarang kan kebanyakan main handphone, main Sedentary life, udah obesitas. Nanti semua. ada yang membela main handphone itu e-sport. Oh. Ya nggak salah. Nggak salah. Cuman ada juga kan udah kebiasaan-kebiasaan yang udah terbiasa yang kasarnya kenapa nggak kita mindsetnya kita rubah? Kan ada tuh untuk Play Kids untuk latihan olahraga bareng. Yes. Ya kan? Kenapa? Nah, itu aku bentuk. Kenapa aku nyiptain Aerofight? Karena diciptakan sama aku untuk umur dari 10 tahun sampai 60 tahun tuh masih bisa. Berarti anak-anak itu bisa olahraga aktif Bisa. itu per umur berapa? 10 tahun udah bisa. 10 tahun. 10 tahun saat dia udah paham ya, secara teori juga udah paham kali ya. Tapi untuk pebalap tuh 7 tahun juga ada. Iya. Gitu. Beda-beda Sebenarnya kali. sih, aktivitas fisik udah dari mulai balita pun selama dia udah bisa diri itu sebenarnya nggak masalah. Makanya tadi aku bilang kan, Kemenkes tuh bilangnya rajin aktivitas fisik bukan rajin olahraga. Karena kalau olahraga nanti ada excuse di e-sport. Iya benar. Ya kan? Olahraganya, aku e-sport kok adrenalin, tetapi kan tidak aktivitas fisik. Itu yang di... Benar, karena untuk anak-anak olahraga tuh aktivitas sendiri, fisik, bahasanya bukan olahraga ya? Yes. Aktivitas fisik. olahraga sendiri kan ada yang namanya seperti mind game ya kan, ada yang physical game. Yang kita obrolin dari tadi adalah physical game-nya. Tapi physical game. seperti misalnya yang e-sport, catur, domino, itu semuanya olahraga, tapi semuanya berpacu sama pikiran ya kan. Main dan nggak salah, memang olahraga. Makanya sekarang kayaknya kita samain dulu ya kata-katanya menjadi aktivitas fisik untuk kesehatan fisik kita. Nah, tadi aku juga sebelum lupa nih. Tadi Mas sempat bilang bahwa kalau udah lemes kita kasih minum yang manis sedikit, gitu ya. Aku juga sempat dengar bahwa untuk meningkatkan adrenalin, aku nggak tahu ya ini korelasinya kemana, tapi katanya sebelum olahraga minum kopi pahit, kopi hitam. Itu benar nggak sih? Benar. Itu untuk apa? Aku ambil kafeinnya. Oke. Buat tenaga, buat nyakit semangatnya, terus buat jantung juga bagus. Sebelum. Tapi memang kopi pahit kayak kafein 1-2 gelas itu menyehatkan jantung sih. Oke, dengan catatan beneran kopi pahit, Kopi jangan pahit. kopi susu Americano dengan ya? creamer. Salah berarti ya. Jadi kalau misalnya ngopi sambil ya gitu ya mana sehat juga kan. Iya. Jangan di-excuse ya. Untuk makanan yang bisa memacu bukan adrenalin, apa sih semangat kita yang untuk bahasanya gimana sih Mas kalau Pedes-pedes. makanan? Ya kalau makanan buat kita naikin tenaga yang instan ya cuman buah pisang doang itu bagus banget. Itu udah paling bagus. Kurma juga ya. Buah pisang. Kurma. Jadi mau olahraga kita makan pisang aja dulu. Itu kan untuk naikin tenaga instan deh. Dia ada kaliumnya juga, elektrolit. Itu bagus ya makro-mikronutriennya. Karbohidratnya dapat juga. Semua dapat. Semua dapat. Jadi sebenarnya ada booster lah ya untuk makanan dan minuman gitu. Tapi balik lagi itu kan semuanya domino effect ya Mas Dok. Jadinya misalnya ada yang punya kondisi tertentu yang nggak bisa terlalu asam mungkin kopinya dan segala macam, itu disesuaikan lagi. Balik lagi kenapa ada dokter spesialis olahraga yang tadi Dokter Ngabila sampaikan. Aku juga baru tahu itu memang sekarang karena untuk memenuhi kebutuhan olahraga dengan hidup Atur sehat porsi. gitu ya. Semuanya. Oke, nah sekarang kita akan lihat nih. Ada juga orang yang seliweran membahas mengenai olahraga di media sosial. Fit Family, mari kita saksikan tayangan yang satu ini. She's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head. Katanya ada 6 tanda, salah satunya adalah katanya badan yang sangat kelelahan gitu. Habis itu malah jadi kebalikan dari apa yang udah kita ingin tuju di awal olahraga. Kita pengen bersemangat, malah hilang motivasi. Emang bener itu sepengaruh itu terhadap mungkin pola pikir atau mental kita selain fisik? Ya, pasti berlebihan. Karena itu justru malah hormonnya itu jadi rilis hormon yang stres. Karena sebenarnya tubuh kita tuh udah nggak nyaman. Oke, untuk gerakannya kan memang harus turun pelan-pelan. Tapi untuk posisi duduk itu apakah berbahaya juga saat kita lagi aktif? Atau ada keterkaitan sama misalnya posisi jantungnya kan Dok? Misalkan tiduran jadi selevel itu ada kaitannya nggak sih? Iya, biar otot kita juga nggak kaget sih. Kalau misalnya kita dari fight kayak gitu ya, terus tiba-tiba kita langsung tiduran, itu otot kita kaget. Kita harus perlahan-lahan. Biasanya kan kayak lemes gitu kayak gitu, jadi capek. dari gitu. tubuhnya pelan-pelan karena itu berpotensi kram. Gerakan ekstrim saat lagi pace-nya tinggi pasti kram.
Simpel aja sih. Ada nggak pemain bola abis lari dia duduk? Nggak mungkin, pasti Dia pasti jalan di lari-lari. tempat. Karena dia ngatur ritme jantung dia. Ritme Kalau jantung. misalnya dia langsung duduk, banyak kan maaf ya izin, banyak teman-teman kita yang lupa dia langsung ngedrop, langsung capek, langsung apa? Karena dia langsung. Aku ke kram sih, lebih ke kram. Lebih ke Pasti keramnya. kram. Oke, lalu kalau lagi kayak gitu, yang mana sih yang paling rawan cedera? Bagian tubuh yang rawan cedera kayak gitu? Ya tergantung yang dia pakai. Kalau angkat beban pasti yang sangat cedera adalah tangan sampai tulang belakang kan, dia penyangganya. Kayak gitu. Kalau seandainya kita olahraga lari yang banyak kaki itu pasti dengkul. Tergantung kita lagi fokus di mana berarti fokusnya ya. di mana. Kalau ya tergantung pakainya mana ya. Kalau fight bisa kaki kena, tangan kena. Makanya fitness itu kan bagus banget ya. Tapi nggak semua otot dijadiin satu. Tiap hari itu mulu otot yang dilatih. Jadi misalnya hari ini kita latihan back, besok shoulder, besok chest, besok squat. Nggak semua satu hari digabung, semua digabung, nggak boleh. Nah ini sebenarnya sama seperti yang Nanti aku cedera tadi ya satu dok ya. tubuh tuh. Kayak misalkan hari ini apa, besok apa. Jadi rekreasi juga olahraganya itu biar kita mungkin tidak monoton. Nah selanjutnya sabar dulu, masih ada video yang bisa kita simak yang satu ini. Aku setuju karena dengan badan dengan tinggi yang sama, berat badan yang sama, tapi kalau misalnya sama-sama 50 kg, cuman yang satu massa ototnya lebih tinggi, yang satu lemaknya yang lebih tinggi, bentuknya aja berbeda, ya kan? 2 Jadi kali ini lipat. kelihatan ada yang yang nggak kencang gitu, seperti kayak penuh gitu badannya, yang satunya lagi seperti lean, padat dan mungkin proporsional, bahasanya lebih seperti itu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Sekarang gini, kayak aku nih nggak ngeliat berat badan. Kalau berat badannya sama aja stabil. Coba aku ngeliat ukuran bajunya, oh iya badan gue udah bajunya beda ya. Terus lihat lengan, wah lengannya udah mulai kelihatan nih kecil, berisi, tapi padat. Tapi kalau pakai baju kelihatan keras ya atau ini, ya itu perubahan dari anatomi tubuh dari yang lebar ya jadi padat aja sebenarnya. Macem-macem ya. Jadi sebenarnya namanya olahraga, satu jenis namanya, tapi ada subnya banyak banget ini ya kan. Tapi aku senang sih. Kenapa? Karena sekarang itu pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan juga daerah itu sama-sama udah menggalakkan dan juga mendukung. Kayak misalnya untuk Jakarta sendiri aja kemarin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung itu meresmikan tahu kolong flyover itu jadi ring tinju. Di daerah lain seperti Cirebon dan lain-lain juga. Dan menurut aku ini adalah salah satu walaupun tujuan yang disebutkan adalah untuk menekan angka tawuran misalnya gitu kan. Tapi ternyata itu bisa memicu anak-anak muda itu untuk berlomba-lomba positif dan menyalurkan energi. Betul. Kadang anak muda ini kan kebanyakan energi tapi mereka nggak tahu ya kan harus ngapain. Diberikanlah sarana dan juga prasarana. Aku setuju ya. Habis itu yoga sport nih ya teman-teman yang anak muda bisa sama Mungkin Mas itu maksudnya Erdi. banyak latihan Strength-nya. strength-nya dibandingkan meditationnya. Jadi aku nggak meditasinya di saat endingnya aja. Tapi awal. Tapi latihan strength luar biasa sih. Oke, kalau begitu Angie dan juga Dokter Nabila dan Mas Erdi akan kembali lagi memberikan sesuatu yang baru untuk Fit Family. Apa itu? Kita olahraga bareng, jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Tidak ada alasan pokoknya untuk tidak bergerak alias olahraga. Bahkan sama kursi kayak gini aja kita juga bisa berolahraga. Dan kalau kalian bingung nggak ada kayaknya dumbbellnya dan lain-lain, tenang. Sebentar, Kang Pebi. Sini. Udah ada pesanannya. Let's go. Ini dia dok. Ini. Bagi-bagi dong. Aku nggak kuat. Aku yang kecil aja. Oh yang kecil? Iya, aku yang kecil, Kak Angie yang gede. Gas lah. Gas. Jadi Fit Family kita bisa berolahraga dengan apapun yang ada di rumah ya Mas ya. Contohnya adalah menggunakan misalnya botol, terus kursi yang gitu-gitu ya kan. Kalau mau diganti pakai galon juga nggak apa-apa. Boleh asal kuat. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Oke, Di depan Mas, di depan. Nih, instruktur buat kita nih. teman-teman yang ada di rumah Yang di tengah. pecinta olahraga semuanya. Enggak, di situ. Oke. Kita itu jangan dibikin ribet apapun itu bentuknya. Jadi karena di rumah nggak mungkin kan ada fasilitas olahraga atau alat olahraga yang bisa memadai. Tapi kita ambil simpelnya aja, contohnya kayak air mineral ini ya. Oke, botol air mineral ini ukuran segini kita jadikan ini bisa kan 2 kali lipat beratnya.
apalagi yang besar. Wah, itu kita coba ya. Yuk, sebelumnya kita pakai musik biar agak sedikit ini ya. Musik deh. Tadi kita anggap udah stretching ya. Ini contohnya aja ya. Oke, kita relax. Ya, relax. Kita pegangannya begini. Ini buat otot shoulders ya. 3, 2, 1, mulai. Tuh, turun pelan. 2, pelan. 3, pelan. 4, pelan. 5, pelan. Terus lagi 6, lagi 7, lagi 8, minimal 10. Oke, satu lagi. Tahan di atas, 2 kali turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi, nggak boleh turun. 3, 4, 5, 6, 7. Lagi, tuh nggak boleh turun. 3, 2, 1. Sekarang 3. Tuh, 2, 3, naik. Tuh, 2, 3, naik. Tuh, 2, 3, naik. yang benar. Tuh, 2, 3, Maju dah, maju. 2, 3, naik. Ayo, 20 kali. 1, 2, terus. 3 lagi ke atas, kurang naik. Oke, cepat. Ayo terus, sampai ototnya kerasa. Wow, Wah. kerasa nih mulai ketarik Mulai nih. kerasa? Mulai kerasa lagi. Oke, turun, tahan. 1, lurus. Terus, nggak boleh lurus sini, nggak boleh turun. Ototnya yang dibakar oleh shouldernya. Iya. Tuh, Jadi betul. ketarik nih, berasa nih. Berarti ini olahraga yang benar. Gini terus jangan diminum. Ya. Kalau Mas Erdi, Hah? kalau kayak gini terus ada yang melakukan gerakan salah kayak gini, gimana benerinnya? Ya, Atau posisinya apa? gini. Badan tuh tegak, nggak boleh bungkuk. Saat melakukan aktivitas tuh nggak boleh. Biasa kan badan tuh jangan gini, tapi berusaha tarik shoulder ke belakang dan ngangkatnya itu mesti tegak. 90 derajat kita naik full. Turunnya adalah segini. Nggak boleh agak di sini, atau dia mesti lurus, 90 lurus dia. Oke. Nah, buat di rumah. Gitu. Untuk yang di rumah karena kita mungkin tidak bisa terlalu detail gitu ya kan. Apa risiko cedera di bagian yang mana Kalau yang harus untuk kita hindari? ngindarin cederanya, makanya posisinya itu dibenerin. Makanya aku bilang 90 derajat lurus, full shouldernya, lurus shoulder. Nah, bukan cuma itu, ini bisa pakai buat dumbbell, yang ini adalah buat bicep. Oh, good. Nah, bicep atau untuk tricep atau untuk shoulder depan, samping itu bisa semua. Ini ada beberapa gerakan. Nah, bagi teman-teman atau yang hobi, apa ini fungsinya? Oke, kita taruh di sini. Ini buat latihan squatnya. 1. Nah, 2. Udah, bisa 10 kali. Oke, sekarang kita ambil kardionya. Oke. Oh, mantap. Terus atau ngambil squat hamstring, pegangan buat ke samping buat orang yang nggak keseimbangannya kurang, hamstring. Wow. Nah, Jago nih. Praktek dulu ya cepet. Ayo, praktek dulu. Ayo, praktek dulu. Gak usah Nah. kebanyakan gaya tadi banyak. Ayo, tadi cepat. Apa dulu? yang diajarin Oke. sama Mas ini buat Erdi. yang awam ya, misalnya gini. Ini awam nih. Lihat posisinya. Kan kayak gini. Ini buat ini, jadi ala lutut itu nggak boleh. Lutut condong ke depan lebih dari. Ini bisa mesti turunnya gini, squat. Tuh, coba ayo. Dan ini gerakan squat ini juga rawan cedera ya, Ya. Mas ya. Jadi harus benar. Kalau nggak ketit. Makanya kenapa ada aku pakai kursi buat keseimbangan. Oh, jaraknya berapa nih? 1, 2, turun. Nah, Ya, tapi yang benar ya. 1, 2. Nah, mulai. Turun. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh. Ayo, tegak. Ayo. Nah, turunnya ke belakang. Ini nggak boleh lebih dari dengkulnya. Nah, Rasa ketarik. kalau dengkulnya condong lebih dari ini, pasti cederanya di dengkul. Mestinya dia kayak orang mau duduk kayak gini. Sorry ya. Oh, nggak duduk aja sih. Nah, itu lebih aman. Ini jadi lebih family. Jadi sebenarnya gerakan-gerakan ini banyak yang bisa kita lihat contekannya mungkin dari media sosial atau dari YouTube. Tapi sekali lagi gerakan itu tidak semudah terlihat.
Kenapa? Karena ada mungkin derajat-derajatnya atau mungkin bentuk badan kayak tadi masalah tegap badan aja itu bisa mengundang cedera kalau tidak dibenerin gitu. Nah jangan sampai kayak Kang Feby nih, ini baru sekali nyoba squat tapi dia lututnya geter ya atau apa? Nah itu salahnya gimana Mas? Ya, Salahnya karena kejauhan karena posisinya atau? bukan nih. Karena Kang Teddy itu dia posisinya dia condong terlalu ke depan begini turunnya. Kalau misal untuk latihan untuk basicnya adalah sekarang mau duduk. Ini kan lurus nih. Bilang gue, jadi turunnya 1, 2. Nah, Tuh, teorinya begitu, tapi prakteknya susah kan? susah. Nah, jadinya harus hati-hati tetap ya Fit Family. Semua itu harus dipantau lah. Kalau memang tidak ada basic, bagaimana pemantauannya? Mungkin ada baiknya memang konsultasi mungkin ke personal training, terus mungkin bisa ke dokter juga gitu ya dok ya. Nah untuk Mas Edi sendiri ada yang mau disampaikan apa nih kepada Fit Family mengenai dunia olahraga? Buat teman-teman pencinta olahraga semuanya, apapun itu bentuknya olahraga, semua bisa dilakukan dengan konsisten. Dan jangan lupa kasih waktu istirahat untuk tubuh Anda 1 hari dalam 1 seminggu. Jadi hari ini mau latihan lari, besok mau berenang, besok mau aerobik, itu boleh. Yang penting hanya butuh 1 hari untuk olahraga, untuk istirahat. Oke, terima kasih banyak Mas Erdi kedatangannya hari ini udah ngajarin kita semua dan juga ngasih tahu ada olahraga aerobik yang lagi dikembangkan. Semoga nanti bisa menjadi cabang olahraga yang bisa dipertandingkan ya dok ya. Dok siap? Siap. Soalnya dengan musik siap? Apa? Cocok apa? Siap joget. Siap joget. Ya gitu konsepnya. Ya udah kalau begitu Fit Family terima kasih ya. Hari ini sangat menyenangkan karena sekali lagi di tiap weekend kita akan bertemu dengan tema yang baru, terus narasumber yang luar biasa, pastinya dengan banyak informasi-informasi yang kami berikan. Biasanya ada ramuan atau tips sehat dari Dok Cek. Hari ini kita olahraga bareng. Nggak tahu deh di weekend depan kita akan ketemu dengan ngapain. Jangan lupa juga untuk kalian yang punya rekomendasi ONG kayaknya bahas ini aja, ONG kayaknya dokter yang ini, atau mungkin ONG ada isu ini, silakan tulis aja di kolom komentar di Garuda TV Instagram, di Instagram NG bisa, di dokter juga bisa ya kan. Pokoknya kasih tahu aja yang mana yang harus dibahas, yang pengen kalian tonton setiap weekend Sabtu dan juga Minggu di jam 9 pagi. Kalau begitu NG akan bukan joget, akan olahraga dan gerak fisik dulu dari sini, dari studio Garuda TV. Sampai ketemu weekend depan. Bye bye. Waktunya jadi sehat, hidup sehat, tonton wasiat. Ayo.